warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat limpahan rahmatnya lah kita dapat melanjutkan diskusi pada hari ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Syariah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Karbawi. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Jahra dan teman saya Rehatul Gina. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Evaluasi Pendidikan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3 dan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasannya. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai evaluasi pendidikan yang terdiri dari pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, dan juga macam-macam evaluasi pendidikan. Selanjutnya, Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3 mengenai ayat dan juga terjemah, serta analisis tafsir, baik itu tafsir Kemenak, tafsir Al-Misbah, dan juga tafsir Al-Qurtubi. Dan yang selanjutnya ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang membahas mengenai ayat dan terjemah dan juga tafsir, baik itu tafsir Kemenak, tafsir Al-Misbah, dan juga tafsir Al-Qurtubi. Dan yang terakhir mengenai penerapan kandungan ayat-ayat dalam studi kependidikan atau keagamaan. Langsung saja kita masuk kepada pengertian evaluasi pendidikan. Secara harfiah, kata evaluasi berdasar dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dalam bahasa Arab al-taqdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah value, dalam bahasa Arab al-qimah, dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Dari pendapat beberapa ahli, pengertian evaluasi pendidikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan atau suatu proses menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, tujuan evaluasi pendidikan. Yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dialaminya. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh apa hasil pendidikan wahyu yang telah diterapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Dan yang ketiga, untuk menentukan klasifikasi atau tingkat-tingkat hidup keislaman atau keimanan manusia sehingga diketahui manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang paling bertakwa kepadanya. Kita masuk kepada prinsip-prinsip evaluasi pendidikan. Yang pertama, ada kontinuitas, yaitu keberlangsungan evaluasi dalam kurun waktu tertentu yang dilaksanakan secara terus-menerus. Yang kedua, ada komprehensif atau menyeluruh, yaitu evaluasi terhadap suatu objek. Guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu objektivitas. Guru harus berlaku adil tanpa adanya pilih kasih kepada semua peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zahra. Selanjutnya masuk ke macam-macam evaluasi pendidikan. Yang pertama ada measurement model, yaitu pengukuran atau measurement terhadap berbagai aspek tingkah laku dengan tujuan untuk melihat perbedaan-perbedaan individual atau kelompok. Kemudian yang kedua ada congruence model, yaitu usaha untuk memeriksa persesuaian atau congruence antara tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran yang diinginkan dengan hasil belajar yang telah dicapai.
Kemudian ada Educational System Evaluation Model. Keberhasilan suatu sistem pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, karakteristik anak didik maupun lingkungan di sekitarnya, tujuan sistem dan peralatan yang dipakai, serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan sistem itu sendiri. Selanjutnya ada Illuminative Model. Model evaluasi ini juga lahir sebagai reaksi dari kedua model evaluasi pertama, yaitu measurement dan congruence. Model keempat ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif dan terbuka. Sistem pendidikan yang dinilai tidak ditinjau sebagai suatu yang terpisah, melainkan dalam hubungan dengan suatu learning milieu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan Quran Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Pada ayat kedua bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Terjemahannya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Kemudian pada ayat ketiga bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa laya'lamanna al-kazibin. Terjemahannya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Selanjutnya masuk ke analisis tafsirnya. Yang pertama di sini ada tafsir dari Kemenak, yaitu pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Yang pertama, untuk ayat kedua, setiap orang yang mengaku beriman tidak akan mencapai hakikat iman yang sebenarnya sebelum ia menempuh berbagai macam ujian. Ujian itu bisa berupa kewajiban dan bisa juga berupa musibah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian pada ayat ketiga, Allah melarang manusia berprasangka bahwa ia diciptakan dengan percuma begitu saja. Justru Allah akan menguji setiap manusia untuk menentukan siapakah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Derajat tersebut tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menempuh ujian yang berat. Semakin tinggi tingkat kesabaran, maka tinggi pula kemenangan dan pengajaran yang akan diperoleh. Selanjutnya pada tafsir Al-Misbah, itu menjelaskan kata yuftanun terambil dari kata fatana yang pada mulanya berarti membakar emas untuk mengetahui kadar kualitasnya. Dari akar kata yang sama lahir kata fitnah yang digunakan Al-Quran dalam arti memasukkan ke neraka atau dalam arti siksaan. Kata fitnah juga digunakan berdasarkan pemakaian asal di atas dalam arti ujian, baik ujian itu berupa nikmat atau kebaikan, maupun kesulitan atau keburukan. Ayat tersebut menggunakan bentuk kata kerja masa lampau, yakni allazina sodaku ketika menunjuk orang-orang yang benar, dan menggunakan bentuk isim fa'il atau active participle, yaitu al-kazibin ketika menunjuk para pembohong. Dalam redaksi ayat tersebut mengisyaratkan adanya apa yang dinamai ihtibak. Dalam konteks ayat di atas yang tidak disebut adalah kata as-sadiqin karena telah disebut sesudahnya, yaitu kata al-kazibin. Di sisi lain tidak juga disebut kalimat allazina kazzabu karena telah disebut sebelumnya kalimat allazina sodaku. Kemudian tafsir yang terakhir yaitu tafsir Al-Qurtubi. Ayat ini telah dijelaskan maknanya pada awal surah. Yang lain ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah nama dari Al-Quran. Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini adalah orang-orang mukmin yang ada di Makkah. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy sering menyakiti dan menyiksa orang mukmin yang memeluk agama Islam. Mujahid dan yang lainnya mengatakan
bahwa ayat ini diturunkan sebagai pemberitahuan bahwa inilah rahasia Allah yang bisa menjadi ikhtiar dan fitnah bagi orang mukmin. Menurut Al-Qurtubi, tidak ada yang lebih baik dari apa yang beliau katakan. Muqatil mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada Mihza, mantan budak Umar bin Khattab. Dialah orang muslim yang pertama kali gugur dalam perang Badar. Asy-Sya'bi mengatakan bahwa permulaan ayat ini turun berkenaan dengan masalah Anas yang mengirim surat kepada para sahabat Nabi SAW di Hudaybiyah. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan mengakui Islam sebelum mereka bertempur. Maka keluarlah para sahabat itu dengan diikuti oleh orang-orang musyrik yang kemudian menyiksa mereka. Maka turunlah ayat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Shadaqallahul azim. Yang artinya dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita masuk ke analisis tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Yang pertama, tafsir kemenak. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama, tugas dan fungsinya seperti Nabi dan Rasul, tugas dan fungsinya sebagai pemimpin umat, dan manusia memang makhluk yang dapat dididik atau educable, bahkan harus dididik atau educandes, karena ketika baru lahir, bayi manusia tidak dapat berbuat apa-apa, anggota badan dan otak serta akalnya masih lemah. Tetapi setelah melalui proses pendidikan, bayi atau manusia itu dapat berkembang dan melalui pendidikan yang baik, ia dapat melakukan apa saja yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya yaitu dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menginformasikan bahwa manusia dianugerahi Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda, misalnya fungsi api, fungsi angin, dan sebagainya. Dia juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Sistem pengajaran bahasa kepada manusia atau anak kecil bukan dimulai dengan mengajarkan kata kerja, tetapi mengajarkannya terlebih dahulu nama-nama. Ini papa, ini mama, itu mata, itu pena, dan sebagainya. Itulah sebagian makna yang dipahami oleh para ulama dari firman-Nya, yang berarti dia mengajarkan Adam nama-nama benda seluruhnya. Dan yang ketiga yaitu dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 terdapat 7 masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran yang diberikan kepada Adam merupakan pemberian ilham pengetahuan Allah yang bersifat pasti. Namun ada kemungkinan pengajaran tersebut disampaikan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-asma'a kullaha, nama-nama benda seluruhnya. Lafaz al-asma di sini mengandung makna ibarat, sebab terkadang suatu nama isim digunakan, namun dimaksud darinya adalah sesuatu yang diberi nama al-musamma. Dan yang ketiga, ahli takwil berbeda pendapat tentang pengertian dari nama-nama yang diajarkan kepada Adam alaihissalam. Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah, Mujahid, dan Ibnu Zubair berkata, Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu seluruhnya, baik yang besar maupun kecil.
Yang keempat yaitu Al-Mawardi berkata, pendapat yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa pengemukaan tersebut adalah pengemukaan mereka yang dinamai. Setelah itu terdapat silang pendapat mengenai masa pengemukaan mereka yang dinamai itu kepada para malaikat. Dan dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, Allah mengemukakan mereka yang dinamai itu setelah menciptakan mereka. Kedua, Allah menggambarkan mereka yang dinamai itu di dalam hati para malaikat. Setelah itu Allah mengemukakan mereka. Yang kelima, menurut Al-Qurtubi sendiri, pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa manusia yang pertama kali berbicara dengan menggunakan semua bahasa adalah Adam alaihissalam, dan Al-Quran menjadi saksi hal itu. Yang keenam, diriwayatkan oleh An-Nuqashi berkata, seandainya mereka hanya diisyaratkan untuk jujur dalam memberitahukan, tidak diisyaratkan harus benar, niscaya mereka pun akan diperbolehkan untuk berijtihad, sebagaimana ijtihad ini diperbolehkan kepada orang-orang yang dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, sebagian ulama berkata terlepas dari perintah untuk menyebutkan nama-nama tersebut kepada Allah, tuntutan untuk melakukan sesuatu yang tidak akan mampu dilaksanakan, sebab Allah mengetahui bahwa para malaikat itu tidak mengetahui. Kita masuk kepada penerapan kandungan ayat-ayat dalam studi kependidikan atau keagamaan. Yang pertama, melaksanakan ujian atau tes baik secara lisan, tertulis, praktek, ataupun semacamnya. Yang kedua, membantu siswa untuk mengevaluasi diri masing-masing. Yang ketiga, menjalankan semua kewajiban perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang keempat, sabar dan tabah saat mengalami musibah atau problema dalam kehidupan. Dan yang kelima, senantiasa mawas diri atau istiqomah dalam beriman kepada Allah. Dan yang keenam, bersikap jujur dalam segala keadaan. Dan yang ketujuh, rajin dalam menuntut ilmu. Yang kedelapan, mensyukuri karunia yang telah diberikan oleh Allah. Dan yang kesembilan, mengembangkan potensi dalam diri. Sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita lanjutkan ke sesi diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.